Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Restu Triwana Itolibin, staf Departemen Klinis Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sesuai dengan video pendahuluan di awal, maka perkuliahan kali ini adalah tentang stunting. Adapun sesuai dengan blok endokrin dan metabolisme, capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan gangguan tumbuh kembang akibat stunting. Di antaranya menjelaskan definisi, patofisiologi, diagnosis, pencegahan, serta program Kemenkes terkait stunting. Sebagai pendahuluan, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis, sehingga anak pendek untuk usianya. Berdasarkan data sebaran prevalensi stunting per provinsi tahun 2023, didapatkan bahwa angka prevalensi Indonesia berada di prevalensi angka 21,5%. Dengan provinsi tertinggi adalah Papua Tengah dengan prevalensi stunting sebanyak 39,4%. Indonesia menduduki peringkat kedua negara dengan angka stunting tertinggi di Asia Tenggara. Berdasarkan dengan Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI tahun 2024, prevalensi stunting nasional turun 1,7%, yaitu menjadi 19,8%. Namun, tetap saja ini masih tinggi. Maka dari itu, pembelajaran terhadap stunting menjadi penting. Untuk mengetahui patofisiologi dari stunting, maka kita harus benar-benar menguasai interaksi faktor penyebab stunting. Adapun stunting itu diawali dengan weight faltering atau gagal peningkatan berat badan, kemudian tidak dikelola secara optimal, hingga akhirnya tubuh berupaya untuk mempertahankan status gizi dengan cara melambatkan laju pertumbuhan linearnya, sehingga anak menjadi pendek, tapi karena malnutrisi kronis. Itulah yang disebut dengan stunting. Faktor-faktor penyebab stunting sangat multifaktorial. Selain dari faktor rumah tangga dan keluarga, ASI dan MPASI yang tidak adekuat, infeksi, terdapat juga faktor masyarakat dan sosial bermain di sini. Di antaranya, politik dan ekonomi, kesehatan dan pelayanan kesehatan kualitasnya, edukasi, sosial budaya, pertanian dan pangan, hingga air, sanitasi, dan lingkungan. Dan semua itu berkolaborasi, berhubungan, menyebabkan stunting. Maka dari itu, stunting dikatakan multifaktorial. Nah, stunting tidak akan bisa kita cegah kalau kita tidak memahami gambaran stunting syndrome ini. Stunting itu terjadi mulai dari masa konsepsi, kemudian bisa berlanjut hingga masa dewasa. Stunting dapat dicegah mulai dari masa konsepsi hingga usia 2 tahun, atau dikatakan periode 1000 HPK atau hari pertama kehidupan, di mana stunting pada masa konsepsi atau pembuahan itu disebabkan oleh gangguan intervensi nutrisi pada ibu. Kemudian, faktor-faktor ibu selama kehamilan pun berpengaruh terhadap lahirnya bayi dengan stunting. Di antaranya, makanan yang tidak adekuat, infeksi, dan polusi udara. Kemudian, stunting pun dapat bermanifestasi pada bayi baru lahir dalam bentuk berat badan lahir rendah, KMK atau kecil masa kehamilan, prematuritas, pendek, lingkar kepala kecil, hingga hiperinsulinemia. Kemudian, berlanjut hingga 2 tahun, di mana dalam penegakan diagnosisnya, stunting didapatkan tinggi badan atau panjang badan per umur kurang dari -2 standar deviasi berdasarkan kurva WHO Growth Standard. Dan pada masa ini, stunting dapat menyebabkan peningkatan morbiditas dan mortalitas terkait infeksi, serta gangguan perkembangan motorik maupun fungsi eksekutif. Penyebab dari stunting pada usia 2 tahun atau kurang balita, itu diantaranya adalah pengenalan MPASI yang terlalu dini, praktik pemberian MPASI yang tidak tepat, sanitasi dan hygiene yang buruk,
infeksi berulang, stimulasi pola asuh yang buruk, hingga depresi pada ibu. Kemudian stunting juga bisa terjadi berlanjut hingga usia sekolah. Pada golongan-golongan sosioekonomi rendah, maka pada usia sekolah didapatkan perawakan pendek ditandai dengan kurva tinggi badan per umur kurang dari -2 standar deviasi. Didapatkan jumlah masuk sekolah lebih sedikit dan kinerja belajar lebih rendah. Dan hal ini pada golongan sosioekonomi rendah dapat berlanjut hingga masa pubertas hingga dewasa. Mulai dari usia 2 tahun hingga usia sekolah, maka intervensi bisa menyebabkan catch up atau peningkatan pertumbuhan linear. Namun perbaikan kognitif dan sistem imun belum jelas. Dan namun hati-hati pada usia sekolah hingga dewasa, maka periode stunting ini sudah tidak dapat dicegah atau tidak responsif terhadap intervensi apapun. Dan mengerikannya pada masa dewasa, maka didapatkan gejala klinis berupa perawakan pendek, IQ yang lebih rendah, stamina fisik yang rendah, serta dalam jangka panjang dapat menyebabkan pendapatan dan aset kekayaan sebuah negara juga rendah karena para warganya banyak yang stunting. Dan kemudian pada anak-anak dengan sosioekonomi tinggi pun stunting bisa menyebabkan gizi lebih dengan ditandai dengan peningkatan berat badan per umur lebih tinggi dibandingkan dengan tinggi badan per umur. Faktor resikonya adalah asupan nutrisi dengan kalori yang berlebih. Sehingga tentu saja pada masa dewasanya dengan stunting pada golongan sosioekonomi yang tinggi dapat menyebabkan pendek, kemudian obesitas, hipertensi, diabetes hingga stroke. Demikian adalah dari stunting syndrome. Apa tindakan pemerintah untuk mencegah itu semua? Maka pemerintah berdasarkan Kementerian Kesekretariatan Negara RI mengeluarkan 5 pilar program Tim Percepatan Penurunan Stunting Republik Indonesia yang dibagi menjadi 5 pilar, diantaranya komitmen dan visi kepemimpinan nasional, kampanye nasional, konvergensi, ketahanan panganan gizi, serta pemantauan dan evaluasi. Program makan bergizi gratis diantaranya adalah program yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah stunting. Nah, untuk pendiagnosan stunting, itu kita bisa menggunakan kurva WHO growth standard ya di dalam buku KIA atau Kesehatan Ibu dan Anak. Nah, ini adalah buku KIA cetakan terbaru tahun 2024. Stunting dikatakan stunting apabila pada kurva WHO growth standard panjang badan per umur atau tinggi badan per umur didapatkan kurang dari -2 standar deviasi. Nah, dalam foto ini kita bisa lihat bahwa pada anak dengan usia yang sama, ya, maka ada beberapa anak yang tingginya kurang dari standar deviasi. Nah, inilah yang dikatakan oleh perawakan pendek. Ya. Kemudian, apabila kita lihat lagi lebih dekat dengan kurva WHO growth standard, maka kita bisa lihat di sini, ini adalah kurva WHO growth standard untuk laki-laki dan ini adalah untuk perempuan. Dibagi menjadi 0 sampai 2 tahun dan 2 sampai 5 tahun. Jadi perhatikan di sini usianya. Nah, stunting adalah apabila panjang badan atau tinggi badan didapatkan pada saat pengukuran di posyandu didapatkan kurang dari -2. Bisa di sini, atau di sini ya. Intinya didapatkan saat diplot kurang dari -2. Hal sama terjadi pada perempuan. Kalau kita menemukan panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2, maka itu dikatakan perawakan pendek. Perawakan pendek akibat malnutrisi kronis itu dikatakan stunting. Pemerintah telah mengeluarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Stunting. Adapun algoritma pencegahan stunting adalah bahwa stunting sebaiknya bisa dicegah mulai dari posyandu.
Adapun bayi-bayi balita itu memiliki program timbang dan ukur setiap bulan. Maka para kader dan bidan di posyandu harus benar-benar menguasai antropometri, di mana apabila berat badan panjang badan baik dan tidak dapatkan blood filtering, maka para kader posyandu dapat memberikan PMT atau pemberian makan tambahan yang terdiri atas protein hewani sesuai usia. Kemudian, apabila didapatkan weight faltering atau gagal tumbuh, baik itu BB kurang maupun gizi kurang, maka balita itu tersebut harus segera dirujuk ke puskesmas dan ditangani oleh dokter. Dokter akan memberikan PDK dan dievaluasi. Apabila tidak naik adekuat dalam 1 minggu, maka segera rujuk di RSUD untuk dilakukan tata laksana stunting secara komprehensif oleh dokter anak. Maka di sini adalah dokter itu harus tahu kapan harus merujuk dan kapan bisa menangani sendiri tentang masalah stunting. Di rumah sakit, maka dokter anak akan melakukan konfirmasi stunting dan mengevaluasi red flag serta pemberian PKMK. Untuk balita-balita dengan gizi buruk, maka tentu saja harus dirujuk ke puskesmas dan ditata laksana sesuai dengan algoritma penata laksanaan gizi buruk dari Kemenkes. Dan untuk bayi dengan berat badan lahir rendah atau prematur, sebaiknya dirujuk ke dokter spesialis anak untuk benar-benar dilihat apakah ada faktor stunting yang bisa ditata laksana. Ingatkan kembali berdasarkan algoritma di atas, bahwa pada acara timbang badan dan berat badan per bulan, maka para kader harus benar-benar menguasai antropometri. Apabila berat badan panjang badan baik, maka mereka akan memberikan PMT atau pemberian makanan tambahan, di mana PMT adalah makanan di luar MPASI dan dikonsumsi sehari-hari, ya, yang bersumber dari protein hewani, terbuat dari bahan pangan lokal sebagai contoh makanan tambahan yang baik dan edukasi dalam meningkatkan konsumsi sesuai gizi seimbang. Jadi, PMT harus berbahan dasar lokal dan mengandung protein hewani. Ini adalah contoh-contoh pemberian PMT berbahan lokal di beberapa posyandu di Indonesia. Kemudian, apabila didapatkan weight faltering, BB kurang ataupun gizi kurang, maka para kader atau bidan harus segera merujuk ke puskesmas. Di puskesmas, maka harus dievaluasi red flag dan juga diberikan PDK atau panganan olahan untuk diet khusus. PDK ini diberikan kepada balita yang ditangani di puskesmas dan dievaluasi untuk tanda-tanda bahaya. PDK dibagi menjadi formula bayi, formula lanjutan 6-12 bulan, kemudian dan formula pertumbuhan di atas 1 tahun. Selain itu, dokter juga harus mengedukasi tata cara pemberian MPASI kaya protein hewani untuk mencegah stunting. Untuk balita-balita dengan pemberian PDK yang tidak dapatkan peningkatan berat badan yang adekuat selama kurang lebih 1 minggu, maka harus dirujuk ke RSUD atau rumah sakit untuk ditata laksana oleh dokter spesialis anak. Di rumah sakit umum daerah atau rumah sakit, maka dokter spesialis anak akan memberikan PKMK atau panganan olahan untuk keperluan medis khusus. Apa itu PKMK? PKMK adalah makanan olahan yang memang diformulasi khusus untuk anak-anak dengan gangguan tertentu, di antaranya dukungan gizi untuk anak-anak beresiko gagal tumbuh kembang, gizi kurang, dan gizi buruk. PKMK dapat dikatakan sebagai formula tinggi kalori, di mana 1 ml formula ini sama dengan 1 kilokalori, sehingga dapat digunakan sebagai makanan pengganti MPASI, makanan pengganti keluarga, atau makanan tambahan. Dampak jangka panjang dari stunting, kalau kita lihat lagi dari
stunting syndrome di depan, ingat bahwa stunting is irreversible. Saat usia sekolah hingga dewasa, stunting sudah tidak dapat diintervensi. Dan stunting dapat menyebabkan peningkatan angka kematian akibat penyakit menular, mempengaruhi perkembangan otak jangka panjang, diantaranya turunnya kemampuan kognitif, kinerja sekolah dan bekerja, serta peningkatan resiko obesitas dan penyakit degeneratif. Dan anak-anak yang lahir dari ibu yang stunting memiliki skor perkembangan rata-rata yang lebih rendah. Jadi, stunting is cycling disease. Dia bisa diturunkan dari ibu yang sesama stunting. Maka dari itu, kita harus kembali lagi mengingat bahwa Allah telah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 233, di mana ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, dan bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah adalah menanggung makanan dan pakaian mereka dengan cara yang betul. Alhamdulillah kuliah kita telah berakhir. Semoga perkuliahan ini dapat memberikan wawasan yang luas dan lebih luas lagi kepada para mahasiswa tentang stunting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.